7 tanda penyakit jantung yang bisa dilihat sejak dini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberikan kesehatan, ketenangan, dan umur panjang yang penuh kualitas. Hari ini, saya, Dr. Hendra Handoko, akan berbincang dengan Bapak dan Ibu semua mengenai tanda-tanda penyakit jantung yang seringkali sudah ada sejak lama tetapi tidak disadari karena dianggap sepele, dianggap hanya kecapean, atau dianggap bagian dari usia. Bapak dan Ibu, penyakit jantung jarang datang mendadak tanpa sebab. Tubuh kita sebenarnya selalu memberi tanda. Hanya saja tanda itu sering tidak terasa sakit, dianggap wajar, atau diabaikan karena nanti juga hilang sendiri. Video ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk membuka mata dan meningkatkan kewaspadaan. Mari kita bahas 7 tanda penting yang bisa dilihat atau dirasakan sehari-hari dengan bahasa yang pelan, jelas, dan mudah dipahami. Silahkan dengarkan sambil duduk santai, minum air hangat, atau beristirahat. Tanda pertama, sesak saat tidur terlentang. Bapak dan Ibu, tidak semua orang yang mudah capek berarti punya penyakit jantung. Orang yang baru sembuh dari sakit, kurang tidur, kurang darah, juga bisa cepat lelah. Namun ada satu tanda yang sangat khas dari penyakit jantung, yaitu sesak napas saat tidur terlentang. Ciri-cirinya, tidur terlentang terasa sesak. Setelah 2-3 jam tidur, terbangun karena napas terasa berat. Baru terasa enak setelah duduk atau setengah duduk. Tidur harus pakai bantal banyak. Bapak dan Ibu, ini bukan asma, ini bukan masuk angin. Ini sering menjadi tanda lemah jantung. Kenapa bisa begitu? Karena saat tidur terlentang, cairan menumpuk di paru-paru. Jantung yang lemah tidak mampu memompa darah dengan baik. Paru-paru terasa penuh. Napas menjadi pendek dan berat. Kalau Bapak atau Ibu mengalami hal ini, jangan ditunda. Perlu pemeriksaan jantung. Tanda kedua, jantung berdebar-debar. Bapak dan Ibu, jantung berdebar bukan selalu karena cemas. Kalau debar, sering muncul, datang tiba-tiba, terasa tidak beraturan, atau disertai pusing, maka ini bisa menjadi tanda gangguan irama jantung, aritmia. Aritmia terjadi karena kelistrikan jantung terganggu, ada korslet pada sistem listrik jantung. Bahaya dari kondisi ini, darah bisa menggumpal, gumpalan bisa naik ke otak, menyebabkan stroke. Pemeriksaannya, EKG, rekam jantung, Holter bila perlu. Bapak dan Ibu, berdebar yang sering jangan dianggap biasa. Tanda ketiga, kaki bengkak. Banyak orang mengira, kaki bengkak karena capek. Memang benar, duduk lama atau berdiri lama bisa bikin kaki bengkak. Tapi hati-hati bila bengkak sering terjadi, bengkak di kedua kaki, bengkak tidak hilang meski sudah istirahat, ditekan meninggalkan bekas. Ini bisa menjadi tanda lemah jantung, gangguan katup jantung, penumpukan cairan. Pemeriksaan USG jantung, USG pembuluh darah. Tanda keempat, ada lekuk kekuningan di mata. Bapak dan Ibu, perhatikan daerah sudut mata, bawah kelopak mata.
Jika terlihat kekuningan, seperti plak, warna lebih gelap, ini bisa menjadi tanda kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi tidak hanya di mata, tetapi juga di pembuluh darah jantung. Pemeriksaan, tes darah puasa 10 jam, profil lipid lengkap. Tanda kelima, kaki dingin, kehitaman, atau mudah kesemutan. Bapak dan Ibu, jantung dan pembuluh darah itu satu sistem. Jika pembuluh darah kaki menyempit, aliran darah ke kaki terganggu. Kaki dingin, warna berubah, luka sulit sembuh. Ini sering terjadi pada diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi. Dan ini berkaitan erat dengan pembuluh darah jantung. Tanda keenam, nyeri dada saat aktivitas. Nyeri dada khas jantung, terasa berat, seperti ditekan, muncul saat jalan cepat atau naik tangga, hilang saat istirahat. Ini disebut angina pectoris, tanda awal penyempitan pembuluh darah jantung. Tanda ketujuh, pingsan mendadak. Pingsan mendadak, lalu sadar kembali, bisa akibat gangguan irama jantung, bisa akibat suplai darah ke otak terganggu. Ini tanda bahaya. Perlu pemeriksaan segera. Pencegahan dan pemeriksaan dini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, banyak orang berpikir, kalau belum sakit, ngapain periksa? Padahal justru pemeriksaan dini itu dilakukan saat belum terasa sakit, supaya penyakit tidak berkembang menjadi berat. Penyakit jantung adalah contoh paling jelas. Kalau sudah serangan baru sadar, itu seringkali sudah terlambat. Karena itu, mari kita pahami bersama. Pencegahan lebih ringan, lebih murah, dan lebih aman dibandingkan pengobatan. 1. Mengapa pemeriksaan dini itu penting? Bapak dan Ibu, penyakit jantung itu sering berkembang pelan-pelan, tanpa rasa sakit, tanpa keluhan berat. Plak di pembuluh darah bisa terbentuk bertahun-tahun tanpa kita sadari. Ketika gejala muncul, seringkali sumbatan sudah berat, fungsi jantung sudah menurun, komplikasi sudah terjadi. Dengan pemeriksaan dini, kita bisa tahu sejak awal. Kita bisa mencegah serangan jantung, kita bisa menyesuaikan gaya hidup, kita bisa menghindari rawat inap dan ICU. 2. Pemeriksaan dasar yang perlu diketahui. EKG, elektrokardiogram. Bapak dan Ibu, EKG adalah pemeriksaan listrik jantung. Tujuannya, melihat irama jantung, mendeteksi gangguan denyut, melihat tanda kekurangan oksigen jantung. EKG tidak sakit, tidak pakai jarum, hanya ditempel alat di dada. EKG sangat penting bila sering berdebar, mudah capek, pernah nyeri dada, punya riwayat hipertensi atau diabetes. USG jantung, ekokardiografi. USG jantung adalah pemeriksaan bentuk dan fungsi jantung. Dengan USG jantung, kita bisa melihat kekuatan pompa jantung, ukuran jantung, kondisi katup jantung, apakah ada lemah jantung. Bapak dan Ibu, banyak orang kelihatannya sehat, tapi pompa jantungnya sudah melemah. USG jantung membantu kita melihat yang tidak bisa dirasakan. 3. Pemeriksaan saat jantung bekerja. Treadmill test. Treadmill test dilakukan dengan berjalan di alat sambil dipantau EKG dan tekanan darah. Tujuannya, melihat kemampuan jantung saat aktivitas.
mendeteksi nyeri dada tersembunyi, melihat apakah aliran darah ke jantung cukup. Ini sangat berguna bagi yang cepat capek, yang nyeri dada saat jalan, yang ingin tahu batas aman aktivitas. Bapak dan Ibu, tidak semua orang perlu treadmill, tapi bila disarankan dokter, jangan takut. Pemeriksaan pembuluh darah jantung. CT scan pembuluh darah jantung. CT scan jantung digunakan untuk melihat pembuluh darah jantung secara langsung, mendeteksi plak dan penyempitan, menilai risiko serangan jantung. Keunggulannya, akurasi tinggi, bisa melihat sumbatan sejak dini, membantu menentukan perlu obat atau tindakan lanjutan. Jika hasilnya normal, Bapak dan Ibu bisa lebih tenang, fokus pada pencegahan. Kateterisasi jantung bila perlu. Kateterisasi dilakukan bila ada sumbatan berat, nyeri dada sering, hasil pemeriksaan lain menunjukkan bahaya. Prosedurnya, selang kecil dimasukkan lewat pembuluh darah, melihat pembuluh jantung langsung, bisa langsung dipasang ring bila perlu. Bapak dan Ibu, ini bukan hukuman, tetapi tindakan penyelamatan jantung bila memang diperlukan. 5. Siapa yang perlu periksa lebih awal? Pemeriksaan dini sangat dianjurkan bagi usia di atas 50 tahun, punya hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, perokok, riwayat keluarga jantung. Walaupun tidak ada keluhan, pemeriksaan tetap penting. 6. Gaya hidup adalah bagian dari pemeriksaan. Bapak dan Ibu, pemeriksaan saja tidak cukup bila pola makan tidak dijaga, tidak bergerak, stres tidak dikelola, obat tidak diminum teratur. Pemeriksaan dan pencegahan harus berjalan bersama-sama. Bapak dan Ibu yang saya hormati, semakin cepat penyakit diketahui, semakin besar peluang hidup lebih lama, jantung tetap kuat, terhindar dari komplikasi, tetap mandiri di usia lanjut. Saya, Dr. Hendra Handoko, selalu menganjurkan, jangan menunggu sakit baru periksa. Kalau Bapak dan Ibu ragu, silahkan diskusikan dengan dokter. Bertanya itu bukan merepotkan, bertanya justru menyelamatkan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, penyakit jantung tidak muncul tiba-tiba. Tubuh selalu memberi tanda. Yang penting, peka, tidak mengabaikan, tidak menunda pemeriksaan. Saya, Dr. Hendra Handoko, berharap video ini membantu Bapak dan Ibu lebih waspada tanpa rasa takut. Jika video ini bermanfaat, silahkan like video ini. Subscribe untuk mendapatkan informasi dan edukasi kesehatan lansia lainnya. Tulis di komentar Bapak dan Ibu semua dari kota mana dan usia berapa, serta keluhan apa yang pernah dirasakan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga Bapak dan Ibu selalu sehat, tenang, dan diberi umur panjang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.